Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan materi pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pelajaran 10 terkait dengan bahaya nafza narkoba bagi kesehatan tubuh. Kompetensi dasar yang akan kita gali adalah memahami bahaya rokok, minuman keras, narkotika, zat-zat adiktif atau nafza, serta obat berbahaya lainnya terhadap kesehatan tubuh. Kemudian memaparkan bahaya merokok, minum minuman keras, mengonsumsi narkoba, zat-zat adiktif atau nafza, dan obat berbahaya lainnya terhadap kesehatan tubuh. Bahaya minuman keras bagi kesehatan tubuh. Karena minuman keras ini sangat berbahaya untuk tubuh kita. Selanjutnya, nafza. Apa itu nafza? Nafza adalah zat atau bahan yang berbahaya yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologis seseorang, baik itu pikiran, perilaku, ataupun perasaan. Istilah nafza merujuk pada narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya. Kita akan membahas satu persatu. Apa itu narkotika? Narkotika adalah zat atau obat yang dapat menghilangkan kesadaran atau bius, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menyebabkan kehilangan kesadaran. Dalam dunia kedokteran, narkotika digunakan sebagai obat bius, akan tetapi narkotika disalahgunakan sebagian orang di sekeliling kita. Apa saja itu narkotika? Klasifikasi golongan narkotika. Yang pertama, iptek, reorganisia, diagnosis. Penggunaannya, ketergantungannya sangat tinggi. Contoh, opiat, ganja, kokain. Yang golongan kedua, ada bahan baku produksi obat, ketergantungannya tinggi. Contohnya petidin, morfin, fentanil, atau metadon. Kemudian klasifikasi golongan ketiga ada rehabilitasi. Ketergantungannya ringan. Contohnya kodein, difenoksilat. Nah, itu adalah klasifikasi golongan narkotika, ada 3. Yang kedua, psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakaiannya. Nah, di sini psikotropika dikelompokkan menjadi 3 jenis: depresan, stimulan, halusinogen. Yang pertama, depresan. Depresan merupakan penekanan saraf pusat, penenang atau obat tidur. Obat jenis ini jika diminum memberikan rasa tenang, mengantuk, mengurangi rasa sakit, mengendurkan saraf. Kemudian yang kedua tadi ada stimulan. Stimulan merupakan perangsang saraf pusat atau anti tidur. Obat jenis ini jika diminum mendatangkan rasa gembira, menghilangkan rasa marah, meningkatkan denyut jantung, serta meningkatkan suhu tubuh dan tekanan darah. Yang ketiga, halusinogen. Halusinogen menimbulkan halusinasi atau hayalan seperti mendengar atau merasakan sesuatu yang tidak nyata. Pengaruh halusinogen antara lain aktivitas meningkat, banyak bicara atau tertawa, mudah marah, merasa senang, kehilangan kesadaran terhadap realitas dan mual. Setelahnya dia menghayal. Istilah zat adiktif merujuk pada zat-zat yang menyebabkan ketergantungan. Zat adiktif menyebabkan menurun atau berubahnya kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit, dan menimbulkan ketergantungan. Zat-zat adiktif di sini ada sedativa atau hipnotika, kanabinoid, narkotik, analgesik. Nah, di sini adalah zat-zat adiktif. Apa itu? Yang pertama tadi, sedativa hipnotika merupakan zat penenang seperti obat menggadon yang digunakan dalam dunia kedokteran.
penggunaannya. Sedativa, hipnotika dalam dosis besar dapat menyebabkan tertidur. Gejala akibat pemakaian sedativa antara lain bicara lambat, gelisah, mengamuk, daya pikir menurun, dan malas. Yang kedua, cannabidiol medicine from hemp. Cannabinoids merupakan bahan kimia psikotropis berasal dari tanaman ganja. Efek pemakaian cannabinoids antara lain merasa nyaman dan rileks sehingga tidak ada perasaan tegang. Bahan kimia ini sangat berbahaya bagi tubuh dan dapat menyebabkan ketergantungan. Kemudian zat adiktif yang ketiga, narkotis analgesik merupakan obat penghilang rasa sakit dan nyeri saat orang sakit dioperasi. Dalam dunia olahraga, obat ini sering digunakan untuk mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri. Itu tadi ada 3 hal yang perlu kita jaga dan itu sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh manusia. Ayo kita perangi narkoba. Penyalahgunaan narkotika merusak generasi penerus bangsa. Ancaman ini disadari oleh pemerintah Indonesia sehingga pemerintah pun membentuk Badan Narkotika Nasional yang disingkat BNN. Badan Narkotika Nasional atau BNN bertugas mencegah serta memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia. BNN melindungi bangsa Indonesia dari ancaman narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Silakan tugas untuk di rumah. Yang pertama, sebutkan zat berbahaya yang terkandung dalam narkotika. Dan ada 4 tugas. Silakan dikerjakan dan nanti bisa difotokan atau divideokan. Kemudian tidak kalah lain, zat-zat tadi adiktif, sekarang aditif. Hati-hati dengan pola makan dan minuman yang kamu lakukan sehari-hari. Hindari makanan dan minuman yang mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Karena tidak sedikit makanan dan minuman yang beredar sekarang ini mengandung bahan kimia yang berbahaya. Karena dengan tampilan yang menarik, warna yang menarik, rasa yang menarik, itu semuanya karena ditambahi dengan bahan-bahan yang berbahan kimia. Jadi di sini Ustaz akan menjelaskan terkait zat aditif. Yang tadi adiktif ya, sekarang aditif. Jadi sebelumnya ya silakan diklik tombol-tombolnya. Jangan lupa subscribe. Baiklah, kita akan membahas tentang zat aditif. Apa itu zat aditif? Karena zat adiktif itu akan meningkatkan kualitas, keawetan, kelezatan, dan kemenarikan. Maksudnya jadi menarik. Zat adiktif itu ada alami dan buatan. Yang alami itu baik untuk kesehatan, yang buatan itu ya tidak baik untuk kesehatan. Karena itu banyak mengandung bahan-bahan kimia. Yang pertama adalah zat adiktif pewarna. Nah, zat pewarna contohnya di sini bisa secara alami itu pakai daun pandan, ya kan? Pakai ya yang pewarna. Kemudian pengawet. Nah, pengawet ya kalau kita ya dihangatkan, dipanasi, taruh kulkas. Tetapi pengawet dalam kimia itu ya benzoat atau hal-hal lainnya. Kemudian pemanis alami ya ada aspartam, siklamat, sakarin. Itu pemanis alami atau yang bisa dibuat. Yang berbahaya ya yang dibuat itu. Kemudian penyedap alami itu ya banyak bahan-bahan rempah-rempah. Tapi zaman sekarang ini banyak penyedap rasa buatan. Ya, banyak sekali yang kita jumpai di kedai-kedai, di toko-toko atau di warung-warung.
Kemudian dari segala sesuatunya kita harus benar-benar bisa memilih dan berhati-hati terkait dengan zat aditif lainnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.